memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat siang. Setelah melalui penantian yang panjang dan telah memiliki seorang putri yang berumur lebih dari 3 tahun, Helen dan Sally, hari ini menerima rahmat penubusan dari Tuhan dalam sakramen nikah suci. Kita menyerahkan siara kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga Katolik dalam penyelenggaraan Allah sendiri. Kita bersyukur karena Tuhan memutuskan cinta mereka berdua, hubungan cinta dari kedua keluarga besar yang disahkan dalam sakramen nikah suci. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam kemuliaan.
juga keluarga-keluarga kita, terutama yang saat ini menghadiri upacara Misa Suci. Dan kita juga mendoakan 5 diakon yang saat ini kita habiskan menjadi imam di katedral. Dan kita juga mendoakan anggota keluarga dari keluarga baru yang telah mendahului kita. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau telah memutuskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga kami dan saya menyadari kesucian hidup keluarga dan berusaha mengayapinya dalam suka dan duka. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tundukkanlah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang telah mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia besar ini, tetapi aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan.
kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, bahwa apakah engkau daripadaku ini, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Amin dan sering, Bapak saksi, para orang tua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Perkawinan dalam gereja Katolik merupakan sebuah sakramen yang berarti tanda dan serangan keselamatan. Melalui sakramen perkawinan itu, Allah sendiri menyatakan keselamatannya. Dan agar karya keselamatan itu menjadi nyata, maka Allah sendiri juga menguduskan perkawinan itu. Allah sendiri yang memberkati janji setia antara Harun dan Seri. Janji setia yang mereka ucapkan sebentar, bukan ditujukan kepada siapa-siapa, melainkan janji setia mereka berdua ditujukan kepada Allah sendiri. Itulah sebabnya Tuhan memutuskan memberkati janji setia antara suami istri, Harun dan Seri. Dan setiap orang yang memasuki hidup berkeluarga tidak ada tujuan lain selain menikmati, menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian bersama-sama.
Kebahagiaan dalam hidup perkawinan bukan hanya untuk suami, bukan hanya untuk istri, tetapi untuk keluarga itu sendiri. Suami dan istri, dan juga suami istri bersama anak-anak. Dan tujuan kebahagiaan itulah yang perlu dijaga, perlu dirawat, perlu selalu diperhatikan oleh suami istri. Injil hari ini sengaja diambil dari pesta perkawinan di Kana. Sebuah kenyataan dalam hidup perkawinan adalah memelihara, merawat janji setia itu sehidup semati, waktu sehat dan waktu sakit, waktu untung dan waktu malam. Janji setia itu bukan hanya peristiwa sukacita, tetapi juga ketika suami dan istri menghadap tantangan dan menghadirkan dalam diri, termasuk dalam kekurangan yang akan dihadapi, dan dalam pesta di Kana kekurangan air yang disoroti. Air dalam budaya Palestina dan dalam kitab suci merupakan lambang kegembiraan, lambang sukacita, lambang sorak-sorai. Dan kegembiraan, sukacita dan kebahagiaan itu tidak pernah boleh berhenti di tengah jalan. Tidak pernah boleh berhenti ketika hidup perkawinan itu masih berlangsung. Kegembiraan, sukacita perlu dipertahankan, bukan hanya sampai akhir pesta, sebentar siang atau sebentar sore ataupun sebentar malam, melainkan kebahagiaan itu harus dijaga, diperhatikan, dirawat hingga mau dipisahkan. Dan karena itu kebahagiaan itu dipelihara dengan merawat, memperhatikan, dan senantiasa menjaga nilai-nilai hidup perkawinan. Sukacita perlu dirawat dalam keluarga. Kegembiraan perlu dirawat dalam hidup bersama. Dan ada kemungkinan dalam ziarah hidup berkeluarga, kegembiraan itu bisa saja berkurang. Dan ada suatu tantangan bisa saja habis sebelum waktu. Hari dan seri akan juga menjumpai kekurangan dalam ziarah hidup bersama. Dan kekurangan itu bukan hanya tentang hal-hal yang berada di luar diri, melainkan kekurangan itu bisa saja dijumpai dalam diri pasangan masing-masing. Hal bisa saja memiliki kekurangan, dan yang pun sendiri memiliki kekurangan. Tetapi kalau berdua telah berjanji untuk setia
Bila ada kekurangan-kekurangan, bila ada tantangan-tantangan, bila ada salib-salib dan kesulitan-kesulitan dalam hidup berkeluarga, hendaknya kamu senantiasa kembali pada Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hendaklah kamu selalu kembali kepada Kristus yang adalah dasar dan tujuan hidupmu sendiri. Dan untuk mencapai Kristus, kamu juga perlu membangun, memelihara, merawat relasi dengan Bunda Maria. Dialah Bunda yang tahu tentang kekurangan-kekurangan, tentang kesulitan-kesulitan dalam hidup berkeluarga. Dan Bunda Maria tidak hanya mengetahui kekurangan, kesulitan, dan tantangan, tetapi mencari jalan keluar, menjumpai putranya untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita masih dalam bulan Rosario. Paus Fransiskus mengingatkan kita untuk ziarah bersama, tidak ziarah sendiri-sendiri. Dan dalam ziarah bersama umat manusia itu, kita perlu membuka hati, membuka pintu keluarga, membuka pintu rumah kita terhadap seruan, teriakan orang-orang kecil, orang-orang sakit, orang-orang menderita, orang-orang yang tengah menghadapi kesulitan. Hendaknya kamu berdua juga peduli satu sama lain, tetapi juga peka dan peduli dalam situasi rumahmu sendiri, dalam situasi keluarga, kelompok, dan dalam kehidupan serta karya-karya. Paus Fransiskus mengajak setiap manusia, setiap keluarga untuk memelihara, merawat kehidupan bersama. Kita tidak pernah berziarah sendiri-sendiri. Kita diminta untuk ziarah bersama-sama. Dan sebagai orang Kristen, kita diminta untuk berziarah bersama Kristus. Dan dalam ziarah bersama Kristus, kita akan menjumpai peristiwa-peristiwa gembira, peristiwa-peristiwa sukacita, peristiwa-peristiwa mulia. Tapi juga kita akan menjumpai peristiwa-peristiwa sedih, peristiwa-peristiwa derita yang tidak luput dari tantangan dan cobaan. Kita juga perlu berziarah bersama Bunda Maria, karena Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda Gereja dan Bunda kita, sungguh-sungguh berziarah bersama Putra dalam suka dan duka, dalam kegembiraan dan juga dalam kesedihan. Semoga hal yang senantiasa membangun siaran hidup berkeluarga bersama Kristus, bersama Bunda Maria, dan juga bersama keluarga di Nazaret.
Saya persilakan Pak dan Seri berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Hari dan Seri, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selaku sekarang perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka dengan hukum Kristus dan gerejanya? Setelah kamu berdua menyatakan kesediaan untuk hidup bersama sebagai suami istri, maka kini kamu diundang untuk maju ke depan altar untuk menyatakan janji setia. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau. Saya, Marcelina Schumann, memilih engkau, Eustasius Haligado, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam hidup dan anak, maupun sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja yang diarahkan para saksi, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagian sumber kekuatan dan kebahagiaan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, semoga kedua mempelai, Alen dan Seli yang mengenakannya, tetap bersatu dalam kesetiaan, hingga dalam damai menurut kendaki, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain. Kami
Seri, terimalah cuti ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seri, terimalah dan kenakan cuti ini pada hari suami sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Hari terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah tersuci buat kabar ini, Andi dan Seri, agar dapat digunakan sebagai sumber harapan dan penghiburan di kala duka dan membangkitkan cinta kasih di dalam Kristus. Berkatilah pula saling Rosario Paku, keluarga kudus ini, dan berbagai sarana rohani, agar selalu menjadi tanda kehadiran serta tanda penyertaan Bunda Maria di tengah keluarga ini, dan memberikan dorongan untuk selalu siap memberikan pengorbanan demi kebahagiaan pasangannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario sebagai bekal dalam perjalanan hidup hari ini, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan menanti nama kalian. Di dalam keadaan hormat sebagai dalam saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan memutuskan cinta Ari dan Seri. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka melalui doa. Semoga Hari dan Seri yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita memohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita memohon. Semoga cinta mereka akan berubah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi kunci. Marilah kita memohon.
Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam kebutuhan, dan semoga semua orang yang berbuat berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita memohon. Semoga rahmat sakrament perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita memohon. Ya Tuhan, Tuhan berdoa cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkau yang memberkatikan mereka dengan kerajaan Kristus Tuhan kami. Nah, sekarang kita akan
Ya Allah Bapa Maha Kami telah dengan kekuatan dan sudah menerima persembahan dan berikan kepada untuk kedua mempelai. Mereka telah bersatu dalam perkawin. Semoga karena pelayan Kristus ini mereka semakin saling mencintai dan mengasihi dan Kristus Tuhan dan antara kami. Amin.
mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Biarlah ya Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan untuk kami Siprianus, serta semua rohani iman. Biarlah juga ya Tuhan akan hamba-Hambamu Harwi dan Selin ini yang telah Engkau hantar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Biarlah juga akan saudara-saudari kami, khususnya genap anggota keluarga besar dari kedua mempelai Harwi dan Selin yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan semua orang yang telah berpulang dalam keraniman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihkan semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan kuasa-Nya bersama Dia dan Dia, Bapa Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengulangi doa yang dianugerahkan Kristus pada kita. Bapa kami, marilah kita mendoakan keluarga baru Harwi dan Selin dalam hati kita masing-masing, dan keluarga baru Harwi dan Selin silakan duduk di depan altar
Ya Allah, dengan kuasa-kuasa-Mu telah menciptakan segala sesuatu dari kebiaran-Mu. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut ciptaan, Engkau pun menetapkan laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Engkau mengajarkan bahwa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Engkau memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka. Penuhilah hati hamba-Mu sendiri mempelai perempuan ini dengan rahmat dan cinta damai. Semoga ia mengikuti teladan perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambah padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintai. Semoga mereka yang telah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang yang terpandang karena kesempurnaan dari hidup mereka. Semoga mereka yang ini menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Dan semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan perantara Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersamamu.
sebagai murid Kristus yang sejati. Sebab Dia adalah Tuhan dan pengantara kami yang hidup sepanjang segala masa. Bunda Maria, Bunda Cinta, Ibu dari segala ibu, kami datang di hadapan-Mu untuk menghaturkan syukur karena pada hari ini kami telah dipersatukan dalam sakramen pernikahan. Kami berterima kasih karena Bunda telah mempercayakan kami untuk membangun keluarga Kristen yang baru. Bunda Maria, doakan kami kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, agar kelahirannya senantiasa menolong kami dalam kehidupan rumah tangga ini. Bantulah kami agar dalam kehidupan baru ini kami senantiasa berpedoman pada kelembutan dan keagungan kasih-Mu. Bimbinglah dan dampingilah perjalanan hidup kami, sehingga mampu melaksanakan karya Tuhan yang luhur dan suci dalam hidup perkawinan yang sejati. Teguhkanlah iman kami, agar dalam kehidupan selaku suami istri senantiasa mengusahakan kebahagiaan bersama. Dengan iman yang teguh itu, kami percaya dan yakin dapat melestarikan cinta kasih sejati dalam rumah tangga dan lingkungan sekitar kami. Luruskanlah segala tingkah laku kami, agar hidup kami damai, tentram, dan sejahtera sesuai dengan kehendak Putra-Mu sendiri. Akhirnya, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami di bawah naungan-Mu, ya Bunda Maria. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada sekarang. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari neraka, antarlah kami dari surga, dan
Baik, selamat siang. Hadirin dan seni yang berbahagia, Pater Adam yang kami hormati, Pater Roy yang kami hormati, atas nama dari Hadi dan Seni dan kedua keluarga besar anak Rona Amina, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pater Adam dan Pater Roy yang sudah bisa berikan suci dari adik kami berdua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada. Terima kasih yang kedua kepada Bapak saksi yang sejak hari kemarin sudah setia untuk mendampingi bersama kami sampai dengan hari ini. Kepada Bapak John, terima kasih. Selanjutnya kami juga berterima kasih untuk anggota KOR. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu menyumbangkan suara-suara emas pernikahan seorang kita hari. Dari debat ini pula Pater mengundang Pater Najisian untuk bersama-sama kami di rumah acara resepsi sekarang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak
Maria, Lamen, dan semua keluarga besar. Juga terima kasih untuk kita semua yang ikut serta dalam perayaan Ekaristi Kudus dan juga upacara inkarnasi. Mari kami menerima kasih. Semoga Allah yang Maha Kasih memuliakan